Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Prasetyo Murdianto, NIM 19051204020 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Sini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan. Pertama, kita kenal dulu ya. Apa sih standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yaitu kayak sebuah aturan-aturan, nanti biar kan tujuan dari aturan supaya untuk jadi lebih baik kan. Lah, kurang lebihnya seperti itu. Kegunaan dari standarisasi yaitu satu, dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware yaitu handphone, kita juga harus mempunyai sebuah standarisasi jaringan untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar agar kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimiliki, yaitu kartu SIM, apakah yang bisa dipakai dalam handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. 2. Memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung dengan ke dalam sebuah jaringan lokalan dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer vendor B ingin terhubung ke jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol vendor A. Tentu komputer vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diperlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dan yang lain. Jadi ini untuk memudahkan menghubungkan handphone dengan komputer, misal kayak gitu. Kalau nggak ada ini, pasti sangat sulit menghubungkan handphone dengan komputer kalau nggak ada standarisasi. 3. Memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contoh pembuatan kabel jenis crossover dan strike. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, kita tentu akan bingung pastinya dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Macam-macam standarisasi komputer. Macam-macam standarisasi komputer dalam jaringan komputer banyak sekali. Terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini memberi kondisi yang semakin rumit, karena jika kita memiliki produk vendor yang satu dan kita hendak menggabungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain, menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk kita yang pakai. Jadi semakin kesini nanti akan banyak vendor-vendor, dan vendor-vendor tersebut akan sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa kayak mudah untuk menghubungkan vendor A dengan vendor B. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk badan organisasi yang bertugas dalam menstandarisasi produk-produk dari semua vendor tersebut. Berikut beberapa organisasi yang dapat kita ketahui berperan dalam hasil standarisasi jaringan komputer di dunia. Organisasi standar untuk telekomunikasi itu International Telecommunication Union berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon, dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf, yaitu seperti fluid kalau Morse itu. Jadi nanti ada panjang pendek gitu. Untuk memiliki 3 layanan pokok, yaitu radio komunikasi sektor atau I2R, telekomunikasi standar sektor I2T, dimulai dari tahun 1956 sampai 1953. I2T dikenal dengan nama CCITT,
Consultative International Telegraph with Telephone Hui. Salah satu yang sudah standarisasi adalah X25 Development Sector E2D. Lanjut, organisasi standarisasi internasional. Berbagai standarisasi internasional dihasilkan oleh ISO, International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI dari US, PSI dari Inggris, AFNOR dari Prancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lagi. Kurang lebih ada 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE, Institute of Electronic Engineer. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain IEEE 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi IDO 8802. Nah, jadi sekian pembahasan saya tentang standarisasi ya. Jadi fungsi dari standarisasi itu untuk mempermudah yang utama. Setelah itu supaya lebih itu, jadi misal produk ini dengan produk ini bisa saling berhubungan. Misal kalau nggak ada standarisasi, pasti sangat sulit untuk menghubungkan antara kedua produk yang berbeda, itu pasti bakal bersaing. Jadi sekian penjelasan saya untuk materi standarisasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.